وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, dan semoga pertemuan kita di malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Jalla Jalaluhu, dan insyaallah kita juga akan mendapatkan manfaat dari kajian kita insyaallah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan, sudah masuk pada hadis berikutnya, walahuma fi hadis Itban. Dari keduanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Itban radhiyallahu taala anhu, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Di sini Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah meriwayatkan hadis dari sahabat yang mulia Itban radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi SAW menjelaskan kepada kita salah satu di antara keutamaan yakni tauhid, orang-orang yang bertauhid. Naam. Dan ini juga kabar gembira bagi ahlu tauhid akan maha rahmatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada mereka, yakni dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini hal yang sangat kita tunggu-tunggu jemaah. Ini hal yang sangat kita nanti-nantikan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka. Dan ini pun jangankan kita, Nabi saja berlindung dari neraka. Tidak seperti orang-orang yang sesat dari kalangan orang-orang sufi yang disandarkan kepada seorang wanita yang bernama
Rabi'ah al-Adawiyah, yang katanya berdoa, ya Allah, apabila aku beribadah kepadamu karena takut akan nerakamu, maka masukkan aku dalam nerakamu. Dan apabila aku beribadah karena mengharapkan surgamu, maka haramkan surga bagiku. Ini perkataan disandarkan kepada seorang wanita Rabi'ah al-Adawiyah. Katanya wanita ahli ibadah. Ini perkataan yang batil. Karena jelas-jelas di sini Nabi SAW ya mengatakan dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menjauhkan bagi ahli tauhid dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya? Atau sebelumnya kita akan jelaskan dari siapa di sini? Dari sahabat. Sahabat siapa? Itban radhiyallahu taala anhu. Ini Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat Ansari, ya. Beliau salah seorang sahabat dari suku Ansar. Kalau Ansar itu berarti penduduk Madinah, bukan penduduk Laikang, ya. Madinah dia. Kalau Muhajirin suku dari Mekah, ya. Beliau Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau juga biasa disebut Abu Abdullah, Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, dan ini sahabat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala uji beliau. Di akhir kehidupannya beliau buta. Ya, sahabat yang mulia ini. Di akhir kehidupannya beliau mengalami kebutaan. Dan pada tahun, kalau tidak salah, 50-an Hijriah, beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu taala anhu. Siapa dia? Siapa dia? Siapa namanya? Itban bin Malik. Yang kemarin sahabat Ubadah bin Samit. Jadi antum hafal, ya. Nah, catat. Nah, kita lanjutkan di sini, ikhwani, ya rahimakumullah. Jadi di sini ingin disampaikan kepada kita keutamaan bagi orang yang mengucapkan kalimat tauhid dengan ikhlas dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Jangan diterjemahkan, oh mungkin ini maksudnya wajah di sini, oh ridhonya Allah di sini maksudnya. Ini enggak boleh. Kita tetapkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hal asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah, wajah Allah, sudah, wajah Allah. Dalam Al-Qur'an juga dikatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah juga disebutkan di situ. Semua kullu man 'alaiha fan. Semua apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan akan punah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tinggal, yang kekal hanya wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Nah, dan di sini perbedaan, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan orang-orang Mu'tazilah yang menyelewengkan makna atau menafsirkan makna seakan-akan mereka lebih pintar daripada Nabi SAW. Nabi katakan wajah, dia katakan tidak. Oh, maksudnya ini ridhonya Allah ini. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Luas kursinya Allah seluas langit dan bumi. Oh, kursi di sini kekuasaannya maksudnya. Ya.
Yadullahi diterjemahkan apa? Tangannya Allah. Oh, di sini maksudnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Nah, dan sebagainya. Jadi di sini syaratnya harus ikhlas. Ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang ahlu tauhid sudah sepantasnya, sejatinya dia orang-orang yang mantap keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sejalan dengan hadis sebelumnya, yakni Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga orang-orang yang telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan Isa dia yakini hamba dan rasul. Kemudian dia yakini surga hak dan neraka hak. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Adakhalahullahu jannah makana minal amal. Dimasukkan ke dalam surga berapapun jumlah amalannya. Dimasukkan ke surga. Ya. Jadi ahli sunnah wal jamaah, ya, itu meyakini dua kemungkinan bagi orang-orang ahli tauhid. Di sini dikatakan berapapun amalannya, berarti orang-orang ini kurang dari sisi amalan. Pasti sudah melakukan dosa. Ahli tauhid itu, ya, mereka juga manusia biasa yang mungkin terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Namun karena tauhid yang dia miliki, keimanan yang luar biasa, maka dua kemungkinan selama dia tidak meninggal dari kesyirikan. Yang pertama, bisa langsung Allah ampuni dosa-dosanya dan langsung dimasukkan ke surga. Ada dosanya, tapi Allah Subhanahu wa taala bisa saja ampuni dia langsung. Ini namanya tahrim al-mutlaq. Ya, pengharaman dari neraka secara mutlak. Langsung dimasukkan ke surga. Padahal dia berlumuran dengan dosa dan maksiat. Tapi bisa saja Allah ampuni dia. Ya. Yang kedua, bisa saja Allah Subhanahu wa taala berkehendak dia dibersihkan dulu dosa-dosanya. Ya. Dia disucikan dulu dengan apa? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia diharamkan dari kekekalan dalam neraka. Ahlu tauhid. Antum mau yang mana? Yang kedua atau yang pertama? Yang pertama. Kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dimasukkan ke dalam surga dan tidak singgah dulu di neraka Allah, wal iyadu billahi min dzalik. Nah, ini keutamaan ahlu tauhid. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabbi 'allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala ya Musa qul la ilaha illallah. Qal ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Qal ya Musa law anna as-samawati as-sab' wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Masya Allah. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Siapa namanya? Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Musa berkata. Jadi Musa berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, ajarkan kepadaku sesuatu untuk mengingatmu dan berdoa kepadamu. Jadi Nabi Musa ini minta satu amalan, ya, yang langsung inti ibadah, yang dia bisa jadikan sebagai apa? Sebab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, ya Musa, ucapkan la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Ini inti ibadah, inti agama di sini, Pak. La ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, semua hambamu mengucapkan hal itu. Betul tidak? Semua hamba mengucapkan itu. Bukan cuma saya kalau begitu. Nabi Musa ingin yang spektakuler, Pak, yang luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada Musa alaihissalam, seandainya ketujuh langit, kata Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh penghuninya selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ketujuh bumi sama juga dengan isinya ditimbang pada satu neraca. Ya, kemudian di neraca yang lain kalimat la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Malat bihinna la ilaha illallah. Lebih berat dan lebih dahsyat kalimat la ilaha illallah. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri, kita berbicara dulu, ya, yakni Abu Sa'id Al-Khudri, beliau adalah sahabat yang mulia dan termasuk di antara 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini 7 periwayat hadis, 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama siapa? Tidak ada lagi syak bahwa manusia paling pertama yang paling banyak meriwayatkan hadis yakni Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini sahabat yang mulia, anak dari sahabat yang mulia, yakni Malik, ya, bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Ini lucu ya, ini bapaknya Malik. Ketika terjadi peperangan, perang Uhud ketika itu, perang Uhud itu ketika Nabi SAW ingin mengumpulkan para sahabat berjihad, maka anaknya waktu itu saat ketika itu umurnya masih belasan, Pak, mungkin 12 tahun. Itu dibawa kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, tolong kasih ikut juga ini anakku. Berapa umurnya? 12 tahun, Pak. Antum mau ikut perang 12 tahun? Siap? Jihad. Semangat para sahabat. Karena sahabat itu, Pak, jihad itu seperti orang acara makan. Kalau kita biar sakit kalau dibilang ada kajian, nanti Pi, akhi besok ada acara makan, masak di mana? Bakar-bakar ikan. Langsung, saya kira antum sakit. Enggak, mulai ini agak baikan. Masya Allah. Ya, apalagi kalau disertai ada amplopnya lagi. Sahabat tidak, jihad langsung terdepan, nangis kalau tidak dibawa jihad. Karena dulu, Pak, orang-orang yang tidak mau ikut perang itu cuma 2, kafir atau munafik. Ya, kafir atau munafik. Selama dia memiliki iman, rindu dengan yang namanya jihad. Kenapa? Jalan pintas masuk surga. Syahid terbunuh di jalan Allah, surga. Ngapain mau lama-lama hidup, Pak? Sama dengan orang-orang fobia, orang-orang paranoid. Ketika ada pemilu, setiap ada pemilu pasti ada syubhat begini. Kalau si A naik ini berkuasa, orang-orang Syiah. Kan begitu dulu, Pak. Ada 01, 02. Umpamanya, ini kalau 02 yang naik, Syiah yang naik.
Ini kalau 01 yang naik, Syiah yang naik, hati-hati. Dia arahkan orang, dia pakai menjual agama untuk politik. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan ahli politik seperti itu, Pak. Ini tidak mendadak jadi ahli politikus semua. Pintar semua cerita. Ya. Makanya katanya harus memilih yang ini. Kenapa? Kalau ini naik Syiah, naik orang-orang kafir. Kesempatan, ya. Kalau ditekan sama orang-orang Syiah, apa yang kita lakukan? Kumpulkan tenaga, kekuatan, ya, untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain takut, ya? Nah, sahabat kalau dibilang jihad, undangan makan ini, hidangan yang luar biasa ini. Karena bahkan mereka lah orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran menjual badan-badan mereka, tubuh mereka dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita terbalik, menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala demi sedikit dari bahagian dunia. Orang-orang sekarang berani menjual akhiratnya untuk sedikit dunia. Jarang di antara kita yang mau mengorbankan dunia ini untuk agama. Jarang. Berbenturan dua masalah, dunia dengan akhirat. Yang mana yang dikorbankan? Allah Maha Pengampun. Lihat, kan Allah Maha Pengampun. Cukup istighfar saja. Belum istighfar sudah mati, meninggal dalam maksiat, su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Syukur kalau masih sempat bertaubat. Kalau tidak, su'ul khatimah. Mengharapkan surga, namun justru neraka yang dia dapatkan. Lihat Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Dia bawa anaknya untuk ikut perang, tapi Nabi tolak waktu itu. Nabi lihat umurnya, ini tidak bisa ikut ini. Dia ikut umur, harus cukup umur, harus orang yang sudah bisa, ya. Memang termasuk diantaranya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah itu sahabat yang mulia, muda juga, dibawa kepada Nabi juga umur 13 tahun. Ikutkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita bisa memperhatikan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa besarnya, ya, keutamaan kalimat tauhid, ya, yakni melebihi beratnya langit dan bumi sekaligus. Langit dan bumi. Dan hadis-hadis semisal dengan ini banyak sekali tentang keutamaan orang-orang yang bertauhid. Salah satu diantaranya hadis kartu, ya, di toko. Hadis kartu, sebagaimana disebutkan, yang terkenal ini hadisnya, yakni di hari kiamat dipanggil seorang lelaki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ala ru'usil khalaiq. Di hari kiamat dipanggil ini orang. Ada orang nanti dipanggil di hari kiamat dengan suara yang sangat keras. Untuk apa? Dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah, kalau antum lagi tidak semangat beribadah, maka antum coba sejenak fikirkan waktu antum terbuang, ya, waktu antum sia-sia,
Gimana ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil antum di hari kiamat kelak? Antum dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh manusia ini, dari kalangan jin dan manusia dikumpulkan semuanya. Antum dipanggil di depan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadamu. Ya, betapa ngerinya jamaah. Ini orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Didatangkan, dihadirkan catatan-catatan keburukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan qaddarallahu ma syafa'al, catatan keburukan ini orang 99. Satu catatan itu seluas sepanjang pandangan mata. Berapa kira-kira catatan kejelekannya itu, Pak? Ya, dihadirkan berapa catatannya? 99 buku catatan. Satu buku catatan sejauh mata memandang. Satu, antum pernah melakukan ini. Kedua, antum pernah melakukan, antum pernah begini, antum pernah begini, begini sampai 99. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ittaqillah. Ya. Summa yaqulu Allahu azza wa jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mulai mengadili dirinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hal tunkiru min hadza syai'a? Dikasih lihatkan catatan dosa-dosa. Kemudian ditanya dia, betul tidak ini catatan kejelekan yang engkau pernah lakukan? Ya? Di hadapan siapa dia ditanya? Di hadapan seluruh manusia yang dulunya kalian sembunyikan itu dosa-dosa dari manusia, yang kalau mereka tahu malunya luar biasa jemaah. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mencatat jemaah. Dihadirkan seluruh dosa yang dia lakukan. Kemudian Allah bertanya kepadanya, betul tidak engkau lakukan ini? Hamba tersebut pun mengatakan, iya ya Rabb. Apakah ada yang kurang? Hamba tersebut mengatakan, la ya Rabb, tidak ada wahai Rabbku. Semua tetap, semua jelas. Ayo. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, ya, apakah aku menzolimimu dalam pencatatan ini? Ayo jemaah. Hamba tersebut pun mengatakan, la ya Rabbi, tidak wahai Rabb. Lihat jemaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun bertanya kepadanya. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada uzur karena? Apakah ada kebaikan yang mau diperhadapkan dengan dosa yang banyak ini? Ya? Kira-kira apa jawabannya ini hamba? Tidak ada. Itu tidak ada. Kenapa? Karena sudah melihat semua catatan-catatan kejelekan ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ada. Dan hari ini engkau tidak akan terzolimi jemaah. Engkau tidak akan terzolimi hari ini. Semua jelas. Semua diadili dengan seadil-adilnya. Ya? Kemudian didatangkan bitaqah. Fatukhriju lahu bitaqah. Dihadirkan kartu. Ada kartu nanti dikasih. Didatangkan satu kartu melawan 99 catatan keburukan. Menang mana kira-kira? Ternyata kartu itu bertuliskan la ilaha illallah, atau bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
Lihat. Kalimat apa ini? Kalimatun tauhid. Akhirnya orang tersebut mengatakan, "Ya Rabbi, ma hadhihi bitaqah, ma hadhihi sijillat?" Ya Allah, apa ini? Ya? Sekedar begini saja yang berhadapan dengan banyaknya catatan keburukan saya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tuzlam. Hari ini engkau tidak akan dizalimi, jemaah. Hari ini engkau tidak akan dizalimi. Masya Allah, Allah Maha Adil, jemaah. Fatudhu as-sijillat fi kiffatin wal bitaqa fi kiffatin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan untuk menempatkan pada neraca yang satu bitaqah, kartu, dengan yang satunya 99 catatan. Satu catatan seluas sejauh mata memandang, jemaah. Akhirnya apa? Fatashat as-sijillat wa thaqulat al-bitaqah. Lebih berat timbangan kartu la ilaha illallah. Akhirnya hamba tersebut pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat jemaah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jaga hak Allah Subhanahu wa taala. Lihat kemaha murahan Allah Subhanahu wa taala yang mengadili hambanya, tidak dizalimi sedikit pun. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka yang namanya kezaliman. Tidak suka yang namanya apa? Dari penzaliman. Sekalipun hamba dia, sekalipun dia hamba, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala maha adil. Maha adil. Lihat jemaah, ya, jam berapa salat Isya? 2 menit lagi. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semua jemaah yang telah belajar ini agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir, yakni hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah taala, ini sama, ya, Allah yang mengatakan, ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Ini juga salah satu di antara kemaha besaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wahai anak Adam, sekiranya engkau mendatangiku dengan membawa kesalahan dosa sebesar bumi, tapi engkau tidak berbuat syirik kepadaku, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sebesar bumi pula. Lihat jemaah, ya, maha besar Allah Subhanahu wa taala, kemaha rahmat Allah Subhanahu wa taala. Besar sekali kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita jemaah. Tetapi terkadang kita lebih mengedepankan hawa nafsu, lebih mengedepankan, ya, perasaan, kebutuhan kita dari, ya, hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ahlu tauhid, yakni mereka yang selalu belajar untuk bisa mengedepankan hak Allah Subhanahu wa taala. Ingat jemaah, kita akan meninggal, kita akan mati, ya, dan setiap kita akan mempertanggungjawabkan dosa kita masing-masing. Nafsi, nafsi. Maka ini berita, informasi yang selayaknya, seharusnya membuat kita takut, membuat kita seharusnya sejatinya mengedepankan hak Allah Subhanahu wa taala, sekalipun bertentangan dengan keinginan orang lain, sekalipun bertentangan dengan kebiasaan atau adat istiadat kebanyakan orang. Namun yang namanya agama mesti kita egois di dalamnya. Kita selamatkan diri kita dulu.
Jangan kita mementingkan orang lain sedangkan kita termasuk orang-orang yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat berita ini, jangan sampai disalahgunakan. Jangan sampai orang-orang menganggap kalau begitu bisa japain berbuat dosa. Kan saya ahli tauhid, tidak berbuat syirik. Artinya dosa-dosa yang lain saya bisa lakukan. Kenapa? Karena ada tauhidku. Salah ini jemaah. Ini sama dengan orang yang menyepelekan dosa, dan ini dosa yang besar. Merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'manu makrallahi illa, dan tidaklah mereka yang merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah rahimakumullah, semoga bermanfaat. Saya cukupkan, semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan jelaskan siapa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kita akan masuk pada bab yang berikutnya, yakni man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang betul-betul ya mewujudkan tauhid dalam dirinya, maka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa hisab. Nasallallahu ayyakuna minhum. Semoga kita termasuk di antaranya, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.